Maraknya mafia tanah cukup memprihatinkan dan membuat resah warga negara Indonesia. Seperti diketahui, masalah tanah di Indonesia memang seperti tidak ada ujungnya, hingga sampai pergantian presiden dan menteri ke menteri. 6 tahun diabaikan, Herlambang Panggabean dan keluarga besarnya melakukan aksi. Herlambang Panggabean asal Medan adalah salah satu korban mafia tanah. Sudah 4 tahun tinggal di Jakarta hanya untuk memperjuangkan haknya serta mencari keadilan. Ia bersama keluarga besar melakukan aksi di depan Kementerian ATR BPN dan membentangkan spanduk di pinggiran pagar gedung Kementerian ATR BPN, Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024. Ini kan saya buat surat ke Pak Joko Widodo dulu mengadukan masalah surat saya. Sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretaris Negara, tapi sampai hari ini tidak ditindaklanjuti, Pak. Sudah 3 kali Sesnek membuat surat ke Kanwil BPN Sumatera Utara dengan tembusan tembusan Kementerian ATR BPN. 3 kali ini surat yang terbaru ini saya terima sekarang. Tapi sampai hari ini tindak lanjutnya tidak ada, Pak. Penyelesaiannya. Bapak sudah berapa tahun, Pak? Sudah 4 tahun ini, surat dari 2021. Tidak ada solusi dari... Iya, tidak ada solusi dari Kementerian ATR BPN. Lalu ini surat apa, Pak? Ya, ini surat saya ke Pak HI untuk menindaklanjuti surat dari Mensesnek. Ini yang saya mau tanyakan. Kemarin sudah setahun yang lewat katanya ingin diselesaikan, tapi sampai hari ini udah masuk lagi 17 Agustus. Nggak ada juga realisasinya ini, Pak, penyelesaiannya kayak mana kan? Nah, Bapak dari mana? Dari Medan, Pak. Kita dari Medan. Dari Medan dirampas tanah saya. Oh, berarti salah satu korban mafia tanah, Pak, ya? Korban mafia tanah. Nah, sebenarnya gampang, Pak. Pembuktian gelar perkara di Mabes Polri sudah dibuktikan. PT Musimas membuktikan gelar perkara waktu itu membawa SAN 19. PT apa, Pak? PT Musimas. Musimas. Dan gelar perkara di Mabes Polri 2017, Pak. Cuma sampai hari ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, nggak ada realisasinya, Pak. Tanahnya diukur pun nggak, sampai hari ini terbengkalaikan model itu aja, Pak. Nah, inilah sekarang dari Sesnek untuk menindaklanjuti surat Sesnek ini. Untuk menindaklanjuti kemana kelanjutannya ini, Pak, kan? Nggak ada progres, kepastian hukumnya sampai hari ini. Harapan Bapak bagaimana, Pak? Harapannya? Harapan supaya segera Pak HI dapat menyelesaikan ini, Pak. Bisa diselesaikan oleh Kementerian ATR BPN. Kami masyarakat yang terzolimi ini dapat mendapatkan kepastian hukumnya, Pak, kan? Itu. Sementara kan sudah berlangsung dari pengaduan saya di Polda Sumatera Utara 2013 sudah 10 tahun sudah, Pak. Malah yang diterima di SP3. SP3-nya pun palsu, Pak. Di SP3 oleh Polda Sumatera Utara, ternyata SP3 itu setelah diperiksa oleh Ombudsman Republik Indonesia, ternyata SP3 itu tidak pernah ada, tidak bisa dibuktikan oleh tracking pengirimannya, Pak. Nah, jadi ini sudah kejahatan yang luar biasa, Pak. Kejahatan bersama-sama di SP3 supaya jangan ada pengukuran, itu maksudnya setelah bergelar perkara, maka di SP3. Tetapi setelah diperiksa SP3 itu tidak pernah diterbitkan, Pak. Jadi harapan saya ini bisa ditindaklanjuti, dan ini mohon juga kepada Bapak Joko Widodo, karena ini surat saya kepada Bapak Joko Widodo 2021, tapi sampai hari ini progres dari kepastian hukumnya tidak juga berjalan. Itu harapan saya Pak HY Menteri ATR yang baru ini dapat menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak. Demikian. Iya. Bapak nggak usah demo-demo lagi, tapi udah mau 17 lagi, Pak. Sampai hari ini masih lah begitu juga, Pak. Sementara kami satu keluarga biayanya berapa banyak kali di sini, Pak. Sebenarnya kami pun nggak mau ya masih di sini, Pak, kalau memang tidak lanjutin. Sampai terakhir dari Sesnek, dari Pak Jokowi sebenarnya, Pak, ya, tapi diproses melalui Sesnek, Pak. 3 kali, Pak, surat dari Pak Jokowi perintahin melalui Sesnek, Pak. 1, 2, 3, Pak. Tapi tidak respon, termasuk juga Polda Sumatera Utara, Pak, terkait dengan SP3, Pak. Di SP3 tapi fiktif, Pak. Fiktif SP3-nya, Pak. Sudah ditemukan oleh Ombudsman.
Nah, jadi ini pemeriksaannya bahkan sudah ke Kapolri kemarin Pak. Ditemukan ada SP3-nya nggak ada Pak. Ini tuh sampai kali kedua Pak. Tidak dijawab oleh Kapolri Pak. Nah ini makanya terakhir nih Pak, baru tanggal 17 Mei. Nah inilah kami tunggu nih Pak, tindak lanjut juga sana. Karena temuannya sudah jelas Pak, SP3-nya tidak ada, fiktif Pak. Supaya tanah kami tadi jangan diukur Pak. Ini kan berperkara di Mabes Polri kemarin Pak. Nah, jadi dibikin SP3 fiktif supaya tidak diukur ini Pak. Jadi saya hanya menindak lanjuti itu aja Pak. Kalau saya sebenarnya apalah masyarakat lemah Pak. Cuman inilah bapak-bapak ini membantu begini jauh. Cuman memang asalnya ya dari Pak Jokowi Pak, perintahkan ke sini, perintahkan jadi seperti itu. Inilah Pak terakhir baru Pak. Sampai hari ini belum ada jawabannya. Mengenai juga kami sudah lapor ke Kadin Propam. Kami tidak ditindaklanjuti sampai Kadin Propamnya. Kalau kami juga kemarin demo sana, ya demo baik-baik kan. Tapi kami selesaikan Pak, lama Bapak nunggu sampai hari juga sudah setahun Pak, nggak ada juga jalan. Sampai lah ini saya proses Pak. Jadi, Intinya kami Pak, terima kasih Pak Erlangga. Intinya kami juga ikut prihatin iya Pak, iya Pak. atas kejadian ini. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kalau toh memang para unsur pimpinan kita Iya, ini juga memerintahkan ini, kemudian sudah ada masukan dari stafnya, tentunya Iya, dia akan iya. menegur lagi. Iya, iya. Sampai saya memang perintahnya dari Sesnek, Bapak temuilah Pak Menterinya Pak. Karena kami Iya. sudah 3 kali Pak juga tidak dijawab loh Pak ini Pak. Dari Menteri ke Kanwil Sumatera Utara. Tidak ada tanggapan dari sana Pak, dari mulai tahun 2021 Pak. Suratnya sudah ketiga loh Pak. Jadi kan saya maka dibuat lagi ini terakhir kemarin, Bapak temuilah Pak Menterinya Pak. Apa sih kendalanya Pak? Kan itu ya. Makanya saya kemarin sudah bermohon, cuma sampai hari ini Pak sulit sekali bertemu dengan Pak Menteri. Diganjal terus, sementara saya sudah pakai ini kan Pak. Nah, Baik, kalau memberikan Pak, ya beres di dalam kan ikut prihatin ya. ya. Nanti ini teman-teman dari ATR BPN itu sudah ketemu kan? Suratnya sudah? Sudah juga masuk Pak, sudah Pak. Iya, iya. Sebenarnya kami menindaklanjuti setahun lewat nih Pak. Kan karena sudah 1 tahun nggak ada. Kemana? Ini nggak demo ya? Ya, enggak. Iya, betul Pak. Iya, betul. Kami pun kalau sebenarnya dikasih masuk bagus-bagus nggak mungkin juga Pak. Karena ya inilah yang bisa kami buat supaya kami bisa. Kalau kami ini kan mengajak. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita jumpa Iya, kami. Enggak ada, ini satu keluarga semua. Ini orang tua, ini adik, nggak ada. Ini kami ini supaya dapat perhatian aja. Nggak ada. Iya, iya. Kita 8 itu memang ada undang-undangnya. Tapi kan harus selalu ada prosedurnya juga. Kalau mau demo ya ada keputusan, pemerintahan dari pihaknya, dan lain sebagainya. Prihatin Pak, anggotanya juga ada pelapanannya juga di mana-mana sekarang kan dikit-dikit demo gitu Pak ya. Ya kami ini ya sebagai pelayan ya siap hanya mengamankan saja. Kalau memang bisa dijembatani. Iya, iya. Itulah Pak, sudah sampai ke Kadipropam kami laporkan Pak atas temuan SP3 itu. Tapi kan tidak tindak-lanjuti sampai dengan ombudsman jadi memeriksa Pak. Kan nah, itulah Pak. Jadi, Jadi habis dari sini kemana Pak? apanya Pak? Habis dari sini menanyakan surat ke... Tidak ada Pak, kami hanya ke sini aja Pak sambil menunggu ada rekan juga di atas Pak kan. Nah, ini kan ada yang sedang rapat di atas. Ya. Ya. Dan kemudian bisa Ya, itu kan. terjembatani Iya, dan iya. bisa ada jawaban. Betul yang Pak, baik. tujuan kami kan diselesaikan aja Pak. Sebenarnya gampang loh Pak, kalau menyelesaikan cuman kan karena itulah Pak. Ya, backing, kuat mereka itu aja Pak. Sebenarnya sudah jelas digelar di Mabes Polri. Dia punya ini, saya punya ini, diukur Pak. Tapi kan tidak diukur, malah dibuat SP3 fiktif Pak. Supaya itu jangan diukur Pak. Waktu gelar sudah, nih dia punya, kita punya. Nah itu nanti 2 minggu diukur di lapangan. Tadi saya nunggu di Medan Pak, sampai 7 tahun hari ini Pak. Tidak diukur, malah keluar SP3 fiktif Pak. Pada kecewa kita Pak. Itu pun tahunya dari ombudsman Pak. Ombudsman, bukan saya dikasih Pak. Ini Pak, ini ombudsman. Setelah dilaporkan ke Pak Kapolri, tidak ditindaklanjuti, maka ombudsman pusat memeriksa lagi. Ya, seperti itu. Ya. Tapi surat Bapak udah masuk Sudah, teman-teman sudah, ya? sudah. Saya tuliskan dulu Oke, Pak Pak, ya, ya. agar lembang ya. Ya.